itu buku Alexander Sadiko, pengarangnya Alexander Sadiko, Fundamentals of Electric Circuit. Khususnya yaitu tentang bab awal ya. Saya akan mengampu bab 1 sampai 4 yang terkait dengan konsep dasar untuk rangkaian DC menggunakan resistor. Sementara setelah UTS nanti Pak Karnoto akan menjelaskan konsep tentang AC. Bukan AC air conditioner, bukan ya. Tapi AC yaitu arus bolak-balik. Nah, konsep dasar di sini kuliah ini ada serinya, yaitu kuliah ini akan disambung dengan semester 3 rangkaian listrik. Jadi kuliah rangkaian listrik belum bisa diambil kalau belum mengambil PAR. Karena ini satu kesatuan rangkaian, kalau belum paham dasar dari rangkaian analis rangkaian di PAR ini, maka tidak akan bisa mempelajari rangkaian listrik secara lebih mendalam. Ya, ini sebagai pengantar tentang apa yang akan kita pelajari. Jadi, beberapa di antara Anda sebagian besar sudah mengenal rangkaian dasar ya. Waktu Anda SMA atau bahkan mungkin SMP, Anda mengenal rangkaian dasar. Nah, rangkaian-rangkaian dasar itu waktu yang Anda pelajari di sana pendekatan yang praktis ya. Contohnya kalau kulkas sekian watt dipakai sekian hari, nanti berapa yang harus dibayar sebulan kalau 1 kWh Rp500 misalnya. Itu ada soal matematika, soal IPA yang dicampur di situ ya. Nah, yang akan kita pelajari lebih fundamental daripada itu, yaitu tentang komponen-komponen maupun rangkaian-rangkaian itu dan bagaimana perilakunya. Jadi, walaupun mungkin sekilas nanti Anda akan lihat di awal-awal, oh gampang ini ya, tapi banyak hal baru yang Anda harus kuasai. Mudah-mudahan pengantar awal yang gampang itu buat Anda semangat ya. Tapi ingat bahwa ini ada hal-hal baru yang Anda hanya akan temukan di kampus, di kuliah, bukan waktu SMA. Sehingga kalau Anda merasa ada hal baru ini yang tidak sama dengan yang Anda pelajari waktu SMA, tinggalkan pemahaman SMA. Oke? Jadi kalau ada hal yang baru yang Anda pelajari waktu kuliah, itu berarti kemungkinan besar yang Anda pelajari waktu SMA itu belum memadai. Sehingga Anda harus menggunakan cara kuliah, bukan cara SMA ya. Kalau Anda gunakan cara SMA, mungkin 1-2 kasus bisa, tapi kasus selanjutnya Anda akan kesulitan. Oke ya. Jadi itu sebagai rambu-rambunya, waktu yang Anda sudah pelajari SMA itu menjadi pengantar yang cukup memadai untuk Anda punya bayangan. Tapi untuk kemudian yang kalau nanti ada hal yang berbeda, jangan berpaku pada yang Anda pelajari waktu SMA, karena dipaku itu sakit ya. Oke, jadi kemudian dalam konstruksi seluruh kuliah teknik elektro itu ada 3 kuliah pokok, 3 kuliah dasar yang mendasari seluruh bangunan teknik elektro. Satu yaitu analisis rangkaian, jadi satu seri ya, PAR dan rangkaian listrik satu seri. Jadi itu adalah analisis rangkaian. Bagaimana Anda melihat rangkaian itu terdiri dari komponen-komponen, bagaimana perilakunya kalau ini dihidupkan, dimatikan, terus bagaimana pengaruh frekuensi dan sebagainya. Yang kedua adalah dasar elektronika. Jadi kalau PAR ini bicara rangkaian linear. Rangkaian linear itu adalah rangkaian yang kalau tegangan dinaikkan, arus ikut naik. Kalau arusnya turun, tegangan turun. Nah, itu linear ya. Ada lagi rangkaian yang tidak linear. Jadi tatkala tegangan dinaikkan belum tentu arusnya naik. Kalau arus yang diturunkan belum tentu tegangannya ikut turun. Nah, itu namanya komponen non-linear. Dasar elektronika mendasari untuk konsep yang jauh lebih kompleks tentang rangkaian. Yang ketiga adalah medan elektromagnetik. Nah, jadi 3 kuliah pokok ini harus Anda berikan perhatian yang maksimal. 3 kuliah pokok ya. PAR dan kendaraan listrik ya.
terus dasar elektronika, dan medan. Nah, ini akan mendasari semua. Kalau Anda mau di tegangan tinggi, nggak tahu analisis rangkaian, cilaka. Bisa bubar itu seluruh jala-jala instalasi rumah Anda, atau kemudian listrik yang dikirim ke rumah itu akan bisa bubar aja kalau Anda nggak paham. Anda nggak paham medan, di tegangan tinggi juga akan kacau. Karena Anda pernah dengar sutet ya. Sutet itu fenomena medan elektromagnetik yang ikut dalam penghantaran tegangan tinggi dan arus tinggi. Dan kemudian komponen basic yang dasar elektronika itu, kalau Anda nggak paham itu TTL, Anda nggak bisa bikin rangkaian macam-macam. Untuk kemudian mendistribusikan, kan Anda dengar ya sekarang bagaimana caranya untuk internet bisa dialirkan lewat jaringannya PLN. Gimana caranya? Kalau Anda nggak paham tentang komponen di dasar elektronika, bubar. Begitu juga untuk seluruh konsentrasi yang lain. TI sekalipun perlu di sini. Anda nggak paham tentang konsep fiber optik, Anda nggak akan bisa gunakan TI itu untuk macam-macam. Apalagi IoT. IoT itu nggak tahu komponen dasar elektronik, Anda nggak bisa main di zaman sekarang untuk di TI ya. Jadi 3 kuliah besar ini haruslah Anda beri penekanan penting. Seandainya Anda ngulang, di sini ada veteran-veteran yang ikut kuliah juga. Nah, kalau Anda ngulang, jangan sampai Anda menunggu ngulang di semester 7. Itu telat sekali. Itu namanya Anda menyia-nyiakan kuliah Anda di elektro. Karena kemudian dasarnya aja Anda nggak kuat, kayak Anda bikin rumah, fondasinya nggak kuat, itu akan mudah sekali runtuh. Oke ya, jadi ini kuliah penting. Kuliah yang bisa dibilang super duper penting ya. Oke, jadi bab ini kita akan bicarakan tentang, hari ini kuliah perdana, kita akan belajar tentang satuan, kita belajar tentang hubungan antara muatan dan arus, kita belajar tegangan, terus kemudian daya dan energi, serta nanti kita akan lihat tentang bagaimana karakteristik dari elemen-elemen yang kita gunakan. Oke. Hari ini kita sudah bareng-bareng di sini ada 67 orang. Harusnya 70 orang ya. Oke, jadi kemudian rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu adalah hubungan interkoneksi antar elemen, antar komponen. Bisa sederhana, 2 komponen, contohnya ini lampu, senter. Senter itu komponennya cuma 2, lampu, bolamnya, dan baterai. Ya, paling tambah 1, ada saklarnya. Jadi kalau Anda lihat, kadang ini ada saklarnya. Nah, ini ada saklarnya begitu ya. Jadi kalau Anda lihat ini ada senter, yang di rumah Anda mungkin punya begitu, ya ini ada saklarnya. Itu intinya cuma lampu. Kalau Anda pernah membukanya kan cuma lampu di sini. Ini langsung ditempel di bolam. Ini baterai. Baterainya ada 2, ada kadang 1 atau bahkan lebih. Nah, ini kan cuma dihubungkan begini, ini ada kawat ke sini. Nah, ini pemutus senter. Itu rangkaian listrik yang sederhana. Ada juga yang lebih kompleks. Ya, contohnya ini radio sederhana ya, ada antena. Jadi kalau ada siaran radio, ini ditangkap antena. Kenapa bisa ditangkap antena? Nah, itu Anda belajar di kuliah medan elektromagnetik. Lalu di sini ada induktor, ini namanya kapasitor, ada transistor, ada resistor. Nah, ini kalau dirangkai dengan cara dan bentuk tertentu, dia akan bisa kemudian di sini muncul suara. Entah nyanyi, entah berita, dan seterusnya. Gimana caranya kok bisa radio ini beda satu dengan lain? Nah, itu Anda pelajari di nanti kuliah yang terkait ya. Nah, jadi ada yang rangkaian yang simple, center, ada rangkaian agak medium kayak gini, radio, ada yang sangat kompleks. Contohnya IC. Anda punya HP, semua orang sekarang punya HP. Kalau Anda buka HP Anda, kalau bisa dibuka begitu ya, Anda akan lihat ada papan. Ada papan segini gitu ya. Nah, di sini ada yang hitam, di sini ada yang kemudian ada warna hijau-hijau atau apa di sini. Kuning, putih, hitam. Nah, ini rangkaian listrik semuanya. Ada resistornya, ada IC-nya. Di dalam IC itu sendiri, rangkaiannya juga sangat kompleks. Nah, jadi dengan kita merangkai komponen satu dengan yang lain, dengan bentuk tertentu, maka dia akan bisa melakukan fungsi yang tertentu.
Fungsinya tergantung yang merancang dan kemudian tergantung juga dengan setting yang diharapkan. Oke, yang kita pelajari di kuliah kita akan belajar step demi step. Kita akan pelajari rangkaian yang sederhana, konsepnya dulu ya. Konsep dasar rangkaian nanti kita akan tengok adalah kunci pentingnya dua ini, arus dan tegangan. Jadi kunci dasar dari analis rangkaian adalah kita perlu tahu di suatu tempat dari rangkaian, contoh di sini ya, ini baterainya mengeluarkan arus berapa, tegangan baterainya berapa, lalu kemudian lampu ini dia dapat tegangan berapa, dan seterusnya. Di titik di sini misalnya, di sini ada titik di sini, berapakah tegangan di situ, berapakah arus yang lewat di sini, dan seterusnya. Kenapa kita perlu tahu? Karena satu, tiap komponen itu akan punya kemampuan masing-masing. Ada komponen, ya ini tiap bagian ini kita sebut komponen ya, ini komponen, ini juga komponen begitu. Tiap komponen itu punya kemampuan tertentu. Kita sebut sebagai rating. Rating itu ya tadi kemampuan tadi ya. Ada yang dia akan bisa digunakan untuk batas arus maksimal sekian. Bisa digunakan kalau tegangannya minimal sekian dan seterusnya. Kalau kita gunakan di luar batasnya, di luar kemampuannya, maka rusak ya. Contoh mudah baterai gitu ya, senter. Nah, ini kalau Anda misalnya nih, baterainya nih yang harusnya 1,5 volt, Anda iseng gantikan dengan baterai yang 9 volt. Ya, baterainya mungkin tetap bisa nyala, tapi umur baterainya akan lampunya umurnya akan bisa cepat habis. Atau bahkan terlalu panas dan seterusnya, ya. Jadi kita perlu tahu arus tegangan di setiap titik. Yang kedua, tegangan dan arus ini kita perlu tahu karena fungsi dari rangkaian itu juga ditentukan oleh nilai tegangan dan arus tertentu. Kalau kita ingin, contohnya, kita ingin ini suaranya terdengar, berarti di sini harusnya arusnya berapa. Kalau arusnya terlalu kecil, nanti suaranya nggak kedengeran. Nah, tapi kalau tegangan terlalu besar, nanti bisa kebakar atau putus dan seterusnya ya. Jadi kita perlu tahu konsep dasar rangkaian adalah paling dasar kita perlu tahu arus dan tegangan di banyak tempat dari rangkaian tersebut. Lalu kemudian ini terkait juga dengan daya dan energi. Oke, kita lihat ke yang dasar dulu, yaitu satuan. Unit itu satuan ya. Jadi ada besaran fisis, dan besaran fisis itu biasanya dikuantisasi dalam bentuk suatu satuan tertentu. Contoh panjang. Kita tahu bahwa satu dan lain-lain benda itu ukurannya berbeda. Untuk bisa membedakan, oh panjangnya penggaris ini dengan panjang sendal Anda gitu. Kita tahu penggarisnya lebih panjang daripada sendal atau sepatu Anda. Tapi seberapa panjang? Nah, makanya kemudian ada satuan. Ini adalah cara kita mengkuantisasi untuk membuat suatu nilai. Maka satuan dasar ada 6 dasar. Kita mengenal yang namanya satuan SI. Biasanya dulu waktu SMA Anda mengenal ini adalah SI yang kita sebut MKS ya. Meter, kilo, second ya. Ini MKS, tapi yang dasar itu sebenarnya ada tambahan, yaitu arus, suhu, dan intensitas, yaitu ampere, kelvin, dan candela. Hal penting yang Anda perlu perhatikan, satuan. Satuan ini kalau ditulis penuh, huruf depannya harus kecil. Tengok, huruf depannya selalu kecil. Kalau satuannya itu disingkat, maka tergantung kesepakatan. Ada yang disingkat juga tetap kecil, second, meter, ada juga yang besar, ampere, kelvin. Nah, jadi ada yang singkatan. Nah, jadi walaupun nama orang, Kelvin itu nama orang, Sir atau Lord Kelvin ya, ini bangsawan Inggris. Ini nama orang, namun tatkala dia dituliskan sebagai satuan untuk suatu besaran, maka terus kecil. Bukan karena nama orang digedein, bukan ya. Ini turun yang lain, satuan yang lain yang digunakan. Kita lihat ada satuan muatan, terus potensial, restansi, dan seterusnya. Anda lihat nama orang semua di sini, huruf depannya selalu kecil. Nah, singkatannya bisa besar, bisa kecil. Tergantung kesepakatan yang sudah dipakai. Jadi hal menarik adalah satuan ini nama orang untuk menghormati orang yang punya jasa. Nah, jadi
Kalau Anda ingin nama Anda dikenang karena jasa Anda, kebaikan Anda, ya maka hendaklah Anda cobalah jadi orang yang punya prestasi yang hebat, ya. Punya prestasi yang membuat orang ingin mengenang Anda. Jadi misalnya di sini ya, nanti ada satuan Sigit misalnya, ada yang namanya Sigit di sini ya. Nah, sekian Sigit, oh, itu berarti karena dia Sigit ini punya prestasi, punya kontribusi buat kemanusiaan. Oh, sekian Sigit atau sekian Samudra. Oh, Samudra nama laut nanti ya. Sekian ya Pak Atmojo, nah, gitu ya. Itu berarti kan Anda punya ini. Sekian Adani gitu ya. Nah, kalau Anda punya hal yang baik, orang akan mengenang Anda. Nah, tapi kalau Anda ya biasa-biasa saja, ya mungkin yang mengenang sedikit ya. Tapi kalau Anda dikenang keburukan, itu cilaka ya. Dikenang tapi buruk, cilaka ya. Oke, baik. Terus kemudian, tatkala kita melihat satuan angka, kita melihat angka Anda punya uang 1.000, 2.000, 1 juta, 1 miliar begitu ya. Nah, untuk menuliskan itu kadang repot ya. 1 miliar itu nolnya berapa miliar? 9 ya. Nah, itu kalau nolnya hilang 1, nangis lah gitu ya. Hilang 100 juta itu ya. Nah, hilang 900 juta ya. Uang 1 miliar, nolnya hilang 1, tinggal 100 juta. Berarti Anda rugi 900 juta. Nah, untuk menghindari salah tulis dan sebagainya, kita akan menyingkat. Jadi, umumnya kita akan punya singkatan. Anda sudah familiar dengan mili, senti, kilo ya waktu SD ya. Anda sudah mengenal kilo, hekto, terus deka, senti, dan seterusnya itu ya. Nah, kalau ini sekarang ada yang lain, yaitu ini untuk pelipatan, biasanya untuk pelipatan 3 ya. Kita lihat ini ada mili untuk 1/1000, mikro 1/1.000.000, nano 1/1.000.000.000, piko 1/1.000.000.000. Nanti akan ada lagi. Ada yang femto, ada alto. Naiknya lagi juga ada di atas, kita lihat kalau 1.000 itu kilo, 1.000.000 mega, 1.000.000.000 giga, di atasnya apa? Ada yang tahu? Kalau 10⁻12, 1 triliun itu apa singkatannya? Tera, Pak. Ya, bagus ya, tera. Nah, di hard disk ada ya, 1 tera. Di atasnya ada lagi. Nah, nanti akan Anda perlu mengenali dan memahami tentang singkatan ini. Karena apa? Satuan-satuan angka dalam rangkaian itu kadang menggunakan singkatan ini. Sekian mikrofarad. Anda harus bisa mengenali ya. Oke. Jadi ini dianggap Anda tahu dan dianggap Anda bisa, sehingga Anda harus menghafalnya sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk bagian penting dalam rangkaian, yaitu muatan. Jadi muatan adalah sifat listrik dari partikel atom yang membentuk materi, dan kemudian satuannya adalah Coulomb. Nah, Coulomb ini adalah satuan dari muatan. Cuma Coulomb ini ternyata besar sekali. Nah, sehingga kenapa kita bilang besar? Karena kalau kita ingat konsep atom, Anda ingat konsep atom waktu SMA Anda sudah mengenal atom, bukan kacang atom tapi ya. Nah, atom itu kan dia dikelilingi oleh elektron. Elektronnya bisa 1, 2, seterusnya tergantung dari jenis atomnya ya. Nah, atom ini adalah pembawa muatan negatif. Dan di dunia ini, muatan terkecil dimiliki oleh elektron. Jadi tidak ada muatan di bawahnya 1 elektron. Jadi kalau Anda mengenal yang nama muon, atau kemudian qubit dan sebagainya, itu tetap aja muatan terkecilnya adalah bernama elektron. Kalau muon dan sebagainya itu ada di inti atom ya. Nah, jadi elektron ada di sini, Anda lihat muatan terkecil itu elektron. Sehingga sebenarnya di dunia ini, muatan itu bersifat diskrit. Diskrit itu berarti ya bisa dihitung dalam bentuk satuan. Dihitung berapa elektron yang ada di sana. Nah, 1 elektron itu muatannya adalah 1,6 kali 10⁻⁻19 Coulomb. Jadi 1 Coulomb itu berarti kita perlu kurang lebih 6 kali 10. Jadi ini 1 Coulomb itu kurang lebih adalah 6 kali 10⁻18 elektron. Nah, banyak sekali ya. Jadi berapa itu? 6 juta triliun elektron. Nolnya ada 18. Banyak sekali.
Nah, sehingga di sini Anda akan lihat apa gunanya mikro, nano. Nah, nanti karena kita akan bicara angka-angka yang besar seperti ini. Oke. Lalu kemudian muatan itu dia bisa bergerak. Nah, kita mengenal konsep arus. Apa itu arus? Arus adalah muatan yang bergerak. Nah, kalau muatan diam saja, Anda punya baterai yang untuk nyalain senter tadi, di sini tersimpan muatan. Tapi tidak ada arus kalau muatan ini tidak bergerak. Jadi muatannya akan bergerak kalau ada beda potensial. Sebagai analogi, Anda tahu namanya waduk ya, danau. Nah, bendungan. Jadi ini ada waduk begitu. Ini air semua di sini. Tapi airnya tidak mengalir, tidak menjadi arus. Kecuali kalau ini pintu airnya di sini dibuka ya, pintu airnya dibuka. Nah, jadi arus itu baru muncul kalau ada beda ketinggian, beda potensial. Ini kalau ada dibuka, baru air akan mengucur ke bawah. Kalau nggak ada beda ketinggian, ya diam aja di situ, maka tidak ada arus air. Mirip dengan listrik ya. Di sini ada muatan, di sini ada muatan elektron, di situ ada juga muatan positifnya. Kalau tidak ada beda potensial, tidak bergerak, tidak ada arus. Jadi arus baru akan keluar kalau dia ada pergerakan muatan. Beda potensial ya. Sehingga yang terjadi kalau di awan itu, awan di atas sana, di langit sana, ini ada awan. Awan ini mungkin akan punya muatan. Muatannya besar sekali, sekian juta kulom gitu ya. Nah, kalau dia diam aja, ya aman-aman aja. Tapi kalau dia lompat, baru akan jadi keributan, yaitu ada kilat. Bisa ke awan yang lain atau ke bumi, yaitu tatkala muatannya pindah. Jadi fenomena petir itu, kilat itu, bukan sekedar fenomena, oh ini kita difoto, bukan ya. Tapi karena fenomena muatan yang berbeda dalam waktu cepat. Sehingga dia akan bisa kemudian memanaskan udara dengan cepat. Nah, terus baru di sini ada lompatan elektronik yang mengakibatkan adanya cahaya. Oke ya, jadi muatan yang bergerak itu namanya arus. Kemudian kita akan melihat seberapa banyak yang bergerak dalam waktu seberapa cepat. Kalau muatan itu bergerak, muatannya banyak, bergeraknya lama, arusnya nggak besar. Tapi kalau muatannya itu bergerak dalam waktu yang sangat cepat, kilat tadi, ini dalam waktu yang sangat cepat, dalam mikrodetik, mikro itu 10⁻⁶ ya, sejuta detik, banyak sekali muatan yang bergerak, arusnya juga sangat besar. Maka letal ya, akibatnya mematikan. Karena akibatnya mematikan di sini ya, orang bisa beresiko tinggi ya kalau kena sambaran petir. Karena muatannya sangat besar dalam waktu sangat singkat. Nah, tengok, waktu Anda SMA, Anda mengenal arus adalah muatan dibagi waktu. Oke, itu adalah kasus khusus kalau muatan yang bergerak selalu tetap. Tapi kalau muatannya berubah-ubah yang bergerak, maka rumus ini nggak cukup. Maka Anda harus selesaikan dengan diferensial dq dt. Inilah gunanya belajar kalkulus ya. Jadi untuk Anda ingat, Anda sudah semester 2 untuk jadi sarjana teknik khususnya elektro, mau nggak mau Anda harus belajar matematik. 20% kuliah kita adalah matematik. Sehingga alat matematik ini harus Anda kuasai, bukan hanya sekedar buat apa sih belajar matematik. Nah, itu salah persepsi ya. Matematik penting sekali karena tanpa matematik Anda nggak bisa jadi sarjana elektro. Anda nggak tahu turunan, Anda nggak bisa integral, Anda tidak tahu konsep tentang menghitung dengan alat-alat matematik yang lain, ya bubar lah ya. Oke, jadi arus harus dihitung dengan diferensial. Kenapa? Karena muatan ini bisa bergerak berbeda-beda. Bisa saja sekarang pelan, tiba-tiba tambah banyak, makin tinggi, terus pelan lagi. Nah, arusnya tidak konstan. Dia harus dihitung dengan integral ini, atau dengan diferensial, dengan kalkulus. Kemudian karena I adalah dg/dt, maka konsekuensinya Q akan bisa kita hitung sebagai integral dari I dt pada waktu
T ke T0, dari T ke T0. Ini konsep arus yang penting ya, arus dan muatan. Lalu kemudian arus itu ada dua, ada arus DC, ada arus AC. Arus DC itu arus yang searah, artinya arahnya tidak berubah. Kalau ke kanan terus. Nah, kalau ke kiri terus. Nah, kalau arus bolak-balik, sebaliknya arusnya bisa berubah dari kanan ke kiri. Jadi bisa maju, bisa mundur. Contoh arus DC adalah baterai. Jadi baterai Anda itu DC. Dari yang ujung yang tadi ya, ini kalau yang ini baterai yang dipakai untuk radio atau jam itu ya, atau kalau Anda lihat baterai HP Anda, biasanya kan nanti ada emasnya di sini 2 atau 3 begitu ya. Nah, ciri khas dari baterai atau sumber tegangan DC, arus DC itu adalah nggak boleh ditukar. Kalau kebalik bisa rusak atau bisa nggak nyala. Nggak bisa ditukar karena dia ya arus itu selalu keluar dari yang plus atas menuju ke yang bawah sini selalu. Kalau Anda tukar, Anda balik, nah, sementara ini ada rangkaian yang harus Anda aliri arus. Kalau ini kebalik, harus di rangkaian itu nggak jalan. Lalu ada yang AC. Nah, AC ini contohnya adalah rumah kita ya, rumah kita. Anda lihat, oh ada colokan, Anda punya charger ya. Ini di rumah Anda kan biasa kayak gini. Ada yang model kayak gini, yang ini adalah colokannya. Tatkala Anda colokkan entah itu charger, entah itu radio dan sebagainya ini, Anda tidak colok ke sana, maka yang terjadi adalah Anda mau bolak-balik si stekernya ini, Anda bolak-balik ya, Anda bolak-balik manapun, tidak masalah. Karena ya, harusnya bolak-balik, kadang positif, kadang negatif. Jadi mana-mana yang Anda colokkan tidak masalah. Ya, contoh mudahnya kayak gitu ya. Nah, jadi arus AC itu bolak-balik, kadang sinusoid, bentuknya sinusoid, kadang bentuk yang lain, kotak atau segitiga. Tergantung keperluan. Oke, nah apa itu sinusoid? Anda sudah belajar di matematik ya, di kuliah yang lain. Lalu konvensi. Konvensinya arus itu searah dengan muatan positif dan berlawanan dengan elektron atau muatan negatif. Ya, jadi kalau ini ada elektron larinya ke kiri, elektron, maka arusnya ke kanan. Nah, kalau ini baterai, tengok ya, yang lebih tinggi ini positif, yang lebih pendek negatif. Nah, arusnya ke sini ya. Kita ada, ini konsep dasar yang jangan bingung. Kalau ada kawat, nah kalau dikasih tahu, kawat ini dia mengalir ke atas sesuai arah panah sebesar 5 ampere. Maka fenomena yang sama boleh kita nyatakan sebagai arah arus ke bawah sebesar min 5. Saya ulangi, kiri dan kanan ini adalah identik, ya, identik. Itu kalau arus ke atas sebesar 5 ampere itu sama saja dengan arus ke bawah sebesar minus 5 ampere. Oke, artinya di sini elektronnya pindah, minus kan berarti elektron di sini, elektronnya pindah ke bawah 5 ampere. Nah, sama saja dengan Anda mengatakan elektron ini muatan positifnya yang 5 ampere ke atas. Sama persis ya. Jadi nanti kalau Anda menghitung dalam suatu rangkaian, ditemukan bahwa di komponen ini arus mengalir sebesar min 5 ampere atau min 1 ampere arah ke kanan. Itu berarti sama dengan dia mengalir ke kiri sebesar 1 ampere. Minus jadi plus ya, plus jadi minus. Contoh ini, kalau konduktor memiliki arus tetap 5 ampere. Berapa banyaknya elektron yang melewati satu titik di konduktor dalam 1 menit? Ingat bahwa tadi I adalah dq dt ya. Atau Q adalah integral I dt. Nah, ingat bahwa arus tadi adalah ampere. Ini ampere adalah coulomb per detik.
maka kita harus lihat waktunya harus diubah dalam detik dulu. 1 menit berapa detik? 60, Pak. 60. Baik, oke 60. Berarti kita akan bicara mengenai integralnya ini dari 0 ke 60. Ya. Lalu berapa ini I-nya berarti integral dari 0 60. Karena dia tetap, berarti ini 5 dt. Integral 5 dt berapa integral 5 dt? 5T. Oke, 5 5T, Pak. 5T. Oke, dengan batas 0 sampai 60 ya. Berarti kita akan dapati 5 dari 60 min 0 alias 300. Satuannya apa satuannya? Satuan muatan adalah Kolom. coulomb. Jadi 300 coulomb. Nah, ini adalah muatan yang mengalir dalam 1 menit 300 coulomb. Pertanyaannya belum selesai. Berapa banyak elektron? Nah, berarti kita nanti akan dapati Q itu, muatan itu sebenarnya banyaknya elektron yang mengalir. Q sama dengan Ne. Kita tahu ini 300, berarti N dikalikan E tadi adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, Anda boleh singkat 1,6, nggak usah 1,602, nanti repot ngitungnya ya. Kita boleh singkat 1,6. Jadi Anda bisa cari N-nya adalah 300 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jawabannya akan ketemu segini. Oke ya, ini kebetulan arusnya tetap. Kalau misalnya memiliki arus sebesar 5T, nah berarti nanti ini haruslah Anda tambah IT. Berarti nanti jadi 5T dt berapa 5T dt? Integralnya adalah menjadi 5/2T. 5/2 T kuadrat. T. ya 5/2T kuadrat. Ya, Anda perhatikan. Nah, kalau ini misalnya arusnya adalah 2 sin T. Nah, jadi Anda nanti tinggal integralkan mengikuti fungsinya ya. Kalau fungsinya berubah, fungsi berbeda, integralnya tentu akan berbeda. Karena apa? Karena arus belum tentu tetap. Contohnya, arus di rumah kita. Arus di rumah kita itu tidak tetap. Arus yang kita pakai, arus PLN itu tidak tetap. Sehingga kalau Anda tidak melihat berapa elektron yang melewati satu titik, ya Anda harus selesaikan dengan integral. Tidak bisa hanya sekedar, oh arusnya sekian kali sekian. Tidak cukup ya, oke? Tegangan sekarang, tegangan itu beda potensial, yaitu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Ini akan Anda pelajari lebih detail nanti, kok bisa fenomena ini di Medan ya. Medan akan belajar tentang ini. Sehingga pelajaran tentang Medan itu, saya sampaikan adalah basis dari elektro. Kalau Anda lihat sejarahnya, memang orang-orang elektro itu dibangun dengan pemahaman dari orang fisika yang belajar tentang fenomena elektron, tegangan seperti ini ya. Jadi harus dipahami konsepnya. Secara matematis, V adalah dW dq. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada VAB. Apa itu VAB? VAB itu adalah VAB sama dengan VA min VB. Tegangan A dikurangi tegangan B. Nah, jadi kalau ada dua titik, ini titik A, ini titik B, masing-masing punya tegangan. Sebenarnya tegangan ini adalah tegangan terhadap suatu titik referensi lain di tempat lain yang tak terhingga. Gitu ya. Ini ada tegangan, kita sebut sebagai tegangan referensi, V referensi. Jadi ini VA terhadap referensi, VB terhadap referensi. Nah, jadi VAB adalah VA min VB. Nah, kalau VAB ini lebih dari 0, artinya VA min VB lebih dari 0. Alias VA lebih besar dari VB. Ini secara matematik otomatis ya. Sebaliknya, kalau VAB kurang dari 0, berarti VB yang lebih tinggi dari VA. Notasinya sama, Anda lihat. Kalau ada di sini suatu komponen VAB-nya dituliskan plusnya di A, 9 volt,
itu sama saja kalau VB-nya plus tapi dia nilainya min 9. Kita lihat VAB adalah 9 volt, berarti VA min VB sama dengan 9 volt. Ini kalau keduanya kita kalikan min 1, Anda lihat V min VA min VB, bentar ya, salah ya. Kita hapus dulu. Sorry. Bentar, kita hapus dulu. Jadi ini kalau kita kalikan min 1, min dari VA min VB sama dengan min 9. Yaitu kita dapati min A plus VB, min VA min VB sama dengan min 9. Yaitu VB min VA sama dengan min 9. Sama ya. Jadi yang kiri dan kanan ini, yang tengah ini sama saja, identik. Jangan bingung bab notasi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada soal ditanya berapa tegangannya, pilihannya adalah 5 dan min 5. Ya, Anda harus milih yang benar yang mana. Nggak mungkin dua-duanya benar. Karena 5 dan min 5 itu menunjukkan situasi yang berbeda. Lalu daya itu adalah rata-rata energi yang digunakan pada suatu waktu atau diberikan pada suatu waktu, satuannya watt, yaitu dW dq dikalikan dq dt. dW dq tadi V, dq dt adalah I. Jadi P adalah V kali I. Konvensinya adalah kalau tegangan seperti ini, komponen ini punya tegangan positif dan negatif, lalu arusnya mengalir dari positif ke negatif, maka dia menyerap daya. Ini kita sebut sebagai komponen pasif, karena dia menyerap. Tapi kalau dia positif negatifnya kayak gini, arusnya dari negatif ke positif, berarti dia negatif. P sama dengan min VI. Dia memberi daya atau aktif. Atau ini kita sebut sebagai sumber. Nah, sumber itu berarti dia akan memberi daya. Ini akan kita lihat perhitungannya ya. Daya ini konservasi energi di sini sigma P sama 0. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Ini yang waktu SMA belajar tentang KWH itu. Di buku yang akan saya share nanti, di bab 1 kita bicara mengenai sebagiannya ada tentang KWH. Walaupun fokus kita nggak di sana ya. Nah, untuk kemudian Anda mengingat konsep SMA ada di sana. Kemudian yang terakhir tentang elemen rangkaian. Elemen rangkaian yang akan kita gunakan di kuliah kita semester ini adalah rangkaian ini. Ada rangkaian sumber dan ada rangkaian untuk pasif. Pasifnya ada RLC. R itu resistor, ini adalah induktor, ini kapasitor. Sampai sebelum UTS, kita hanya fokus di R saja. Dengan saya, kita akan bicara tentang rangkaian resistor saja. DC. Nanti dengan Pak Karnoto, Anda akan berbicara mengenai rangkaian yang lain dan AC ya. Maka sampai UTS ini Anda harus paham konsep rangkaian dasar dengan resistor beserta cara menyelesaikan perhitungan. Itu Anda pahami, selanjutnya akan mudah. Oke. Rangkaian elemen aktifnya atau sumber, maka sumber ini ada, kalau gambarnya panah, ini namanya sumber arus. Kalau ada plus minus, maka ini untuk tegangan, sumber tegangan. Nah, plus minus ini kadang ada yang menuliskannya nanti seperti ini, sumber, kadang gambarnya cuma begini ya. Gambarnya kadang cuma plusnya di atas. Kadang plusnya di dalam dengan negatif. Yang penting Anda paham. Yang penting, oh yang bagian ini adalah lebih positif daripada negatif di bawahnya. Lalu kemudian gambar ini tidak menentukan AC atau DC. Nah, AC atau DC, kalau yang spesifik, kalau gambarnya kayak gini, ini gambar baterai, ini pasti DC. Kalau gambarnya kayak gini, umumnya ini adalah untuk sumber AC. Ya, gambarnya S melengkung ini.
AC. Nah, jadi itu khusus untuk tegangan. Kalau arus, maka dia ya gambarnya sama. Tinggal nanti dia dijelaskan fungsinya apa. Konstan atau dia dalam bentuk fungsi yang lain. Lalu kenapa di sini ada yang kotak, ada yang bulat? Di sini ada yang bulat, ada yang bulat, tapi ini kotak. Ya, bola ketupat ya. Yang bulat itu adalah sumber independen, sumber bebas. Maksudnya adalah tegangan atau arus yang dikeluarkannya dia tidak terpengaruh dengan rangkaian yang terhubung. Dia tidak terkait dengan nilai bagian lain dari rangkaian. Contohnya di center itu ya, Anda lihat, mau Anda pasang lampunya berbeda, ya sumbernya tetap sama. Di rumah Anda mau pakai untuk kulkas, Anda gunakan AC, Anda gunakan lampu, Anda gunakan ngecas laptop atau HP, ya tegangannya PLN ya relatif dia akan tetap ya 220 volt lebih kurang. Tetap. Nah, jadi dia tidak terpengaruh dengan nilai bagian lain. Tapi ada sumber yang dia sifatnya dependent, terikat, tidak bebas. Dia akan tergantung dari bagian lain dari rangkaian. Nah, jadi kadang bentuknya kayak gini. Contoh di sini, ini gang kotak. Dia adalah sumber tegangan yang tidak bebas. Nah, dia besarnya adalah Vx adalah 15I2, artinya dia akan tergantung dari nilai I. Dari mana? Dari bagian lain dari rangkaian. Misalnya di sini ada resistor di sini begitu ya. Nah, ini arusnya di sini I2. Berarti kalau arusnya di sini 10, berarti ini 15 kali 10. Kalau I2-nya 5, berarti 15 kali 5. I2-nya 1, berarti V-nya tegangannya yang kotak ini, dia akan 15 kali 1. Yang bulat ini, mau I2-nya 1, 1000, per sejuta, dia anteng aja di 10 volt. Yang bulat dia dianggap tetap tidak terpengaruh oleh bagian lain dari rangkaian. Ya, ini kalau hitung tadi gitu doang ya. Berarti Vx-nya nanti akan ketemu sebagai 15 dikalikan I2-nya ketahui 1 ampere, berarti kali 1, yaitu 15. Oke, jadi nanti kalau mau hitung tegangan, nah kita tinggal tambahkan 15 tambah 10, 25. Oke. Di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan. Ya, oh ya, silakan. Renat Fawas, Muhammad Renat, silakan. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Renat Fawas dari Teknik Elektro 2021. Bani yang tadi itu yang terpengaruh oleh tegangan dan yang bisa diotak-atik itu yang kotak saja ya Pak. Ya, jadi kalau nanti Anda punya rangkaian, di situ ada notasi atau simbol elemen kotak, artinya tegangan atau arus, dia akan terpengaruh dari bagian lain rangkaian. Ada 4 ya, ada 4. Ada yang kayak gini nih, plus minus, ini V sama dengan KX ya, KI ya, KI berapa gitu ya. Anggaplah ini Vx adalah KI. Ada lagi yang sama, ini plus minus, ini adalah Vx-nya adalah NVY. Oke. Bagian lain rangkaian akan ada I-nya, ada V-nya. Jadi tegangan keluaran dari kotak yang ini akan tergantung dari tadi NVY atau KIY. Ini yang kita sebut, yang Vx dan KIY ini kita sebut sebagai CCVS. Apa itu CCVS? Ini current control voltage source. Ini adalah sumber tegangan, voltage source ya, gambarnya ada plus minus. Yang dia dikendalikan oleh current. Makanya singkatannya CCVS. Kalau yang kanan itu bukan current tapi voltage control current voltage source. Jadi di sini adalah VCVS. Ada lagi yang namanya
Ini arus I A sama dengan M I Z misalnya. Atau di sini IB sama dengan C V X misalnya. Ya. Nah, jadi kalau yang bawah namanya ini CCCS. Current Control Current Source. Nah, sumber arus yang dikendalikan oleh arus. Sumber arus dikendalikan arus. Kalau yang kanan berarti VCCS. Jadi sumber tegangan dikendalikan oleh sumber arus dikendalikan oleh tegangan. Sumber arus dikendalikan oleh tegangan. Oke ya, Renat ya. Oke, sekarang Zaki, silakan Zaki. Permisi Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Adani. Nah, izin bertanya Pak, berarti kalau untuk yang dependen itu selalu ada variabel antara current, antara arus atau voltage gitu Tegangan. Pak. Oke, Ya, betul. Ya, betul. Jadi tegangan atau arus yang dikeluarkan dari sumber ini akan terpengaruh dikendalikan oleh tegangan atau arus di bagian yang lain. Betul, itu namanya dependent atau terikat atau tidak bebas ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Oh ya, saya memahami bahwa kuliah ini habis ini akan ada hal baru. Nah, kalau Anda nggak paham, silakan langsung tanya ya. Nggak usah nunggu akhir kuliah ya. Misalnya saya baru slide kedua, Anda mau tanya, silakan ya. Saya justru malah lebih senang begitu. Daripada Anda sampai akhir kuliah lupa mau nanya apa, akhirnya malah nggak paham ya. Oke. Ya silakan. Sambil Anda mau nanya silakan, saya generate absen dulu silakan. Yang biasanya ditunggu-tunggu ini ya, absen ya. Zaki mau tanya lagi silakan. Ya Pak, permisi Pak. Masih angkat tangan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Adani. Izin Masuk, bertanya masuk. Pak, Ya, oke. tentang yang petir tadi Pak, itu kan saya pernah baca kalau petir itu dapat membunuh manusia karena manusia itu isolator, tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik gitu Pak. Jadi jika petir itu menyambar ke benda-benda konduktor, apakah akan menghancurkan juga atau gimana Pak? Ya, baik. Pertanyaan menarik ini ya. Jadi begini. Petir itu fenomena tadi adalah arus yang sangat besar. Jadi awan itu dia bisa mengandung muatan. Nah, sebenarnya badan kita juga ada muatan. Dan Anda waktu SD kan juga pernah ya, ada penggaris, Anda gosok-gosok kayak di kepala atau di baju itu ya. Penggaris kan dia bermuatan. Nah, muatan ini dia tatkala berkumpul besar, maka kalau kemudian ada muatan lawannya, Anda mengenal muatan positif akan tertarik oleh muatan negatif. Kalau dia cukup besar muatannya, maka dia akan bisa melompat. Ya, dia akan bisa berpindah karena tertarik oleh muatan yang lain. Berpindah ini bisa melewati medium yang bermacam-macam. Bisa mediumnya udara, bisa medium benda yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap benda, nanti di kuliah fisika material kita akan bahas ya, semester 4 ya, tentang ketahanan isolator suatu benda. Jadi nanti dengan saya, insya Allah, fisika material dengan saya. Jadi kalau ada benda, dia punya ketahanan yang berbeda. Jadi ada benda yang kemudian dia kalau dialiri arus, dia punya nilai resistance yang berbeda, dan dia juga akan bisa menampung arus seberapa banyak. Jadi kalau konduktor itu dia mudah mengalirkan arus.
Artinya apa? Kalau ada muatan yang di situ, dia akan mudah untuk memindahkan. Memindahkan kemana? Berarti ke yang beda potensi yang lebih rendah. Gampangnya bendungan ya, bendungan. Bendungan itu semakin tinggi beda potensialnya, artinya bendungannya di atas, ini ada yang di bawah, maka ini airnya kan terjunnya kan semakin sampai di bawah kan terasa ya, kepala kita kalau di situ kan ada pancuran gitu kan, terasa ya di kepala kita. Nah ini kalau yang terjun sedikit-sedikit dengan langsung banyak, pengaruhnya akan beda. Kalau kemudian ini ada jalan yang bisa dilewati, nah jadi kalau Anda lihat bendungan itu ini ada slope-nya begitu, maka dia akan besar, tapi dia akan bisa airnya akan terarah. Tapi kalau dia ditumpahkan begitu saja dari bendungan ke bawah, airnya itu akan bercerai-berai. Jadi akan terpengaruh juga nanti, dan juga bisa merusak dari si benda yang kena di bawahnya. Sehingga tatkala muatan besar yang mengalir ini tergantung ketahanan dari yang dilewati. Kalau konduktor dia praktis dia akan bisa mudah untuk melewatkan karena memang dia nature-nya dia akan bisa melewatkan muatan. Tapi juga ada batasnya. Kalau Anda lihat kenapa rumah itu yang tinggi terutama ada penanggal petirnya dari logam. Karena kemudian tatkala dia dilewati muatan yang sangat besar dari kilat tadi, dia dengan cepat menghantarkan muatan itu masuk ke dalam tanah. Disebarkan ke tanah. Sehingga konduktornya relatif dia akan tidak apa. Tapi ada batasnya. Kalau sangat besar ya kadang atau kualitasnya jelek, nah nanti konduktornya bisa rusak. Kadang yang bisa dia terbakar atau kemudian putus atau mengalami deformasi. Bagaimana dengan kalau benda ini dia ada tahanan atau dia kurang bagus bagi konduktor? Problem dasarnya adalah Anda ingat hukum Ohm? Waktu SMA Anda sudah belajar ya, V sama dengan I kali R. Kalau ada arus yang mengalir dan kemudian ada R di sana, akan muncul beda potensial. Jadi tubuh kita, contoh atau pohon sajalah. Pohon kalau kesambar, dia akan mengalami beda potensi yang besar di dalam bagian pohon itu. Ya, karena dia menahan tegangan besar, dia akan kemudian ada energi yang tersimpan di situ. Sehingga jadi apa? Panas atau kemudian merusak. Nah, itu bedanya. Kalau konduktor yang bagus, maka dia praktis arusnya akan lewat dengan mudah. Sehingga dia tidak banyak terpengaruh. Paling pengaruhnya di ujungnya aja, karena saking panasnya itu kan dia ada yang menguap sedikit. Tapi kalau jelek konduktornya, misalnya ini kalau tukang yang masangnya itu milih bahannya asal-asalan begitu, yang murah begitu. Nah ini nanti bisa jadi problem kalau ada beda potensial yang muncul di perangkap petir kita itu, ya di situ akan bisa muncul panas tambahan, bisa rusak. Gitu ya Zaki ya. Baik Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, ini absen sudah saya share. Silakan diisi. Udah 60 orang yang ngisi ya. Ya kan, baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, untuk kelas ini tolong nanti bikin grup ya, grup WA. Tolong semuanya dimasukkan. Terus kemudian ya mumpung ada Zaki di sini ya, Zaki nanti jadi ketua kelasnya ya. Tolong buatkan grup WA. Silakan semua diundang masuk di sana. Ya nanti kalau ada informasi dan sebagainya kita bisa sharing di grup ya. Tolong ya Zaki ya, dibikinkan ya. Baik Pak. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan silakan. Kuliah saya nanti akan banyak PR ya, banyak PR. Kenapa perlu PR? Anda perlu banyak berlatih. Kita ini adalah calon sarjana teknik elektro. Sarjana teknik ya. Teknik itu harus punya skill. Nah, skill itu harus ditunjang kemampuan analitis, bisa menghitung ya. Maka banyak latihan. Anda boleh diskusi, Anda boleh nanya teman Anda, tapi jangan asal
mencontek atau hanya sekedar menyalin ya, yang rugi Anda. Karena ini kuliah dasar, kuliah pokok. Kalau Anda tidak menguasai, nilai Anda A tapi nggak paham, yang rugi Anda ya, rugi sendiri. Kalau nanti kerja Anda nggak tahu rangkaian, bubar nanti ya, memalukan diri Anda. Boleh diskusi, boleh Anda tanya jawab dengan teman Anda, boleh kerja kelompok, ayo kita kerjain bareng sambil dijelaskan teman Anda yang tahu, boleh, silakan. Tapi jangan sekedar pinjam, nyalin, nah itu Anda akan rugi. Ya, kerugiannya di Anda sendiri ya, Anda sudah besar, Anda bisa menghitung untung rugi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, barangkali kita akhiri dulu kuliah kita hari ini. Insya Allah nanti akan saya share buku dan juga PR pertama ya. Jadi minggu pertama PR pertama. Ya. Tidak ada pertanyaan, oke? Cukup. Kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Minggu depan kita masuk ke bab selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya lihat dulu ya. Assalamualaikum.